Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Allah berfirman dalam ayat 16 surah Al-Hadid, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menyerukan kepada kita semuanya satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan banyaknya orang yang berlambat-lambat, orang dangdang, orang ceket-ceket dalam ketundukan dan dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Inggris beler. Orang dang ceket-ceket, orang dang segera tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, saat ayat ini turun, apalagi saat ini, ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang dangke agi-agi ditindaki. Nek larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala, juga orang dangke agi-agi meninggalkan. Adalah perintahnya fastabiqul khairat, berlombalah kamu dalam kebajikan. Ada dua kebajikan. Pertama, kebajikan berupa mengerjakan perintah Allah, dan kedua adalah kebajikan berupa meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni hati mereka hendaknya segera lunak, sehingga ketika diberikan kepada mereka nasihat atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala, segera diterima, kemudian dalam hatinya mengatakan sami'na wa ata'na, dan keenggal-enggal apa sing diperintah niku ndang dilaksanakan. Hatinya kebanyakan sulit menerima, padahal mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Abdullah bin Mubarak yang menjadi penyebab turunnya ayat yang ke-16 surah Al-Hadid ini, bahwa sesungguhnya Allah merasa kesal terhadap keterlambatan hati orang-orang mukmin untuk tunduk. Hati mereka akan segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur, sudah 13 tahun Quran diturunkan saat itu, nengkok yo randang tambah tunduke tambah taati. Lawan iki sepirang tahun. Nah, awal itu sepirang tahun mendapatkan petunjuk gitu kan. Nah, wis pirang tahun masjid iki ono. Wis pirang ustad sing jenengan undang. Wis pira ilmu sing jenengan serap. Nah, wis pira ilmu sing jenengan lalekke. Nah, itu. Oke, sing lalekke apa sing dieling-eling kira-kira. Banyak orang itu merasa tahu neng orang dang-dang ke ngamal ke, ya kan? Sing ngamal ke bisa ngamal ke terus mandek. Nah, itulah zaman itu. Tanya Allah kesal. Wis 13 tahun Quran diturunkan disenaun kok ya ora munda-munda taati. Nah, zaman sekarang lebih lagi. Malah saya akeh ustaz, saya akeh guru, enek guru jenenge YouTube, guru jenenge Facebook, guru jenenge Instagram, guru jenenge macam-macam.
Sing di-share nggen grup ya itu nganti 17 macam. Wabeh nerangke. Ya maksiat sih. Oke. Wong selingkuh ya sik akeh. Akhirnya Semarang ditambah ya Gus Allah dirop neh. Tanggal 20 kemarin Semarang banjir rob tahap kedua. Apa? Kuwi gak ana hubungannya karo kelakuan menungso. Setiap kejadian itu mesti ada hubungannya dengan kelakuan manusia. Nah, apa sebabnya? Mungkin orang dangkit galingan karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin petunjuk yang kita dapatkan dari guru-guru kita itu tidak segera kita amalkan. Malah banyak yang kita selewengkan. Akhirnya apa? Akhirnya hati manusia itu menjadi keras. Keras niku piye? Ngaji wis bola bali pengajian, tundange ustaz nganti ping 50 jaran gitu. Dikandani nganti ping 50 buntet berarti gitu. Nah, neng yo ora mundak keteguhan hatinya, tidak mundak kepasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita seperti orang-orang diberi kitab sebelum kita. Siapa? Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kebanyakan mereka kita dinasihati oleh Nabi Musa, orang-orang Yahudi itu bangkang apa tunduk. Nah, nabinya tadi lawan. Nabinya ora disami'na wa ta'nai, neng malah dimusuhi. Padahal Nabi itu datang kepada mereka untuk mengajak ke jalan yang lurus. Ke jalan yang akan membawa mereka pada keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Lilladzina ahsanu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat yang baik di dunia akan diberikan kebaikan dan masih tambah dengan kebaikan kelak besok di akhirat. Wong Islam ki yo akeh. Tiap hari kita lihat yang do maksiat itu jebule agamanya yo Islam. Sing rame pegatan agamanya yo Islam. Sing padu karo tanggane agamane yo Islam. Nah, sing arepe rabi malah nyolong pit motor agamane yo Islam. Lah yo ono to ning Sregap itu kan. Ngapa nyolong motor? Ajeng rabi ra ndidit malah nyolong motor. Aduh, iki piye ngene iki. Nah, alas do rabi. Akhirnya nyanyi. Lorone ning penjara apa wis cinta karo aku. Lagune sapa iki? Nah, jadi rintihan orang di penjara gara nyolong pit motor. Akhirnya ra sido rabi. Takon karo calon mbiyen, "Apa kowe isih tresno karo aku?" Nah, kira-kira piye? Anak sing calone ya padha wae ya aku tunggoni sak matimu gitu. Nah, padha wonge. Tapi ketika yang menunggu itu orang-orang yang takut pada Allah, wah, Allah nuduh iki berarti gak apik kanggo aku. Katane apa? Wong arep nikah biayane duit malingan, wong engko nek dadi bojone, ndek anak bojo sing ngopeni sapa? Suami, duite kok ngendi? Malah sing ngeri itu nang pati itu. Ya, anak bapak cegat karo polisi, buka tasnya, isinya tas obat-obatan, akhirnya obat pertanian sebelum apa? Narkoba. Ki nang ngarepe bojone karo anake. Nah, tolong Pak, jangan ditangkap saya Pak. Lah piye wong wis tak butuh tiket ning sore kok malah ngeterke dagangan, ngejak anak arep bojomu, karepe betar cekel polisi malah cekel polisi. Agamane ya Islam. Nah, ini maksiat. Kalau dipikir-pikir, sekarang itu masjid yang ngendi-ngendi kan ono. Saiki ning Joglo iki masjidnya tambah Al-Hisam. Sak garis ngidul kan lagi aneng Al-Hisam, aneng Al-Ikhlas. Darussalam, Darun Najah. Musolane piro? Musolane piro? Nah, ya apa masalahnya seperti ini? Masalahnya kalau kita mendengar ayat, justru malah mereka melarikan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Wa idza tusla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunayhi waqran fabashshirhu bi'azabin alim. Dan sebagian manusia itu yastarilah wal hadis, membeli perkataan-perkataan yang isinya enggak genah. Lahwal hadis itu sendaguro. Dan isinya pun kadang-kadang enggak jelas. Bahkan enggak jarang liyudhilang sabilillah, menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga memalingkan dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ulama sepakat apa itu? Nyanyian. Saniki wong itu do gandrung seneng karo nyanyian. Apa nyanyi ki gak entuk? Kontennya apa gitu. Tidak ada ayat hadis ataupun matan hadis ataupun ayat Quran yang menerangkan tentang haramnya nyanyian. Cuma apa? Isinya apa? Lama sepakat isinya nyanyian iki apa? Ya Nabi salam alaika. Sholawat, silakan. Di sini aku mundur alon-alon itu kan. Ini apa ya? Malah laris sing ngono-ngono kuwi. Ya. Bangsa lagu sing ra genahi malah laris. Biyen cocak rawa, laris kan. Lagu-lagu sing sifate itu ra genah itu malah justru malah tren. Nah. Lost doll. Wah. Itu wes lagune wong selingkuh ya itu. Dua wes tak tukokno. Pusamu entekno. Tak tukokne meneh. Saka diujuk karo malah ditonton. Critane ya ora genah gitu. Nah, dituku-tuku nang omah tuh ngantek tuku, enek tuku flash disk, tuku kepingan VCD, puter ngantek tuku pengebesar suaranya, ngantek tuku speaker, puter bianter. Nah, nang omah itu sing teko dudu malaikat, sing teko malah setan. Wong ki nek pengen omahe dikebaki rahmat dan datangi malaikat, bacakanlah Al-Qur'an. Pamane ora iso ngempet nyanyi ya sing sae-sae. Nek bacot krungu sing mboten sae, sing mlebu kuping mboten sae, ya nek sing ngono iku tok, seneng rock terus. Gitu. Lagune seneng rock kan rock. Dangdut wis, dangdut no. Kalau kita kemudian mencoba menghayati isinya sesuatu itu baik, monggo. Contoh lagunya Rhoma Irama gitu kan. Tentang sepucuk bangkai. Badan pun tak berharga, itu nasihat. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta, tak lagi bersama. Baru. Secepatnya jasad dipendam, deng. Ke bumi dikembalikan, itu kan. Terus enak nasihatnya. Nah, sing ngono ki malah ra diputer soalnya apa meden-medeni jare malah. Kalau meden itu. Padahal itu yang manfaat. Justru yang manfaat itu kan Nabi mengatakan bahwa al-kaisu liman dana nafsahu wa amila lima badal. Wong sing cerdas itu wong sing menundukkan hawa nafsunya dan lebih banyak menyibukkan pada perkara-perkara yang menambah kebaikannya guna kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono kudune. Dengan adanya itu lagu-lagu tadi itu akhirnya hati mereka menjadi tidak lagi mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Idza tutsla lagi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Bila dibacakan kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, ia malah walla berpaling, mustakbiron dengan menyombongkan diri. Ka'alam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengar. Ayat dibacakan oleh Allah, ayat dibacakan oleh para pembacanya kepada mereka. Ka'ana fi udunai waqran.
Dengan tenangnya mereka itu melenggang, nggak peduli dengan Al-Quran, seakan-akan telinganya ada sumbatan. Ora krungu. Fabasyiru bi'azabin alim, maka berilah mereka bergembira dengan azab yang pedih. Apa adab pedih itu? Adab yang pedih itu ketika mata hati kita ditutup oleh Allah dan tidak lagi mau mendengarkan nasihat. Tak lagi mau mendengarkan petunjuk. Isu nyanyi, sore nyanyi. Tiap hari full musik. Mana ada tamu tak kan maca surat Al-Ikhlas ora iso. Hudungan. Coba baca surat Al-Ikhlas. Ora iso. Al-Falaq ora iso. An-Nas ora iso. Salat salat. Sing tak maca apa? Guyu tok lho. Lah iki salate wis maca apa? Boro-boro maca Al-Ikhlas, ora bener macane Fatihah ya ora bener. Saya mikir, wong itu apa sing dipikir kok ngantek agamane sing di situ disimpulkan dengan salatnya mung kon maca Fatihah wae ora enjo. Lho. Fatihah ora enjo. Paling tidaklah orang itu menghafal 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi ketika salat witir itu bisa maca 3 macam gitu loh. Duhur kan cuma 2, subuh 2, isya 2, liyane mau loro kabeh. Setidaknya 3 lah, macane pertama Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, wis. Apik ngimami dhisik payu itu. Nek apale mu Fatihah tok ora cetha. Ya ta. Ini di masalah. Kok iso tekan semono ngontek zaman semene kok wong maca Fatihah ora cetha iki sebabe apa? Pasti mereka jelas gak mau belajar. Kalau nerima nasihat tidak segera diamalkan. Wong ngaji iki jane ya akeh. Neng ditakoni mulih sing mudeng karo sing ora mudeng akeh sing ora mudeng. Upamane pengajian dianake testing ngono mesti gak lulus kabeh. Oh ditakoni soal siji ada siji ra jawab apa? Soal 10 gitu. Ini loh. Ya Allah. Ya, makanya inilah jadi apa? Yang paling betul ketika hati kita menjadi keras tidak bisa dinasihati, ilmu ra iso mlebu. Wis dikandani ping 17 jaran, ping 50 buntet ilmu ra mlebu. Kenapa? Karena hatinya yang untuk menyerap ilmu itu sekeras batu. Noeng. Kalau saya katakan hati seperti batu, batu ini nek kudanan, kelebon banyu ora. Nah, watune hitam pisan, alus sisan, kudanan sisan. Kira-kira banyune mlebu ora? Itu barat hati yang mati. Blas ora nyantol blas. Kedua hati yang sakit, tanah yang miring, kena ngudan, milih, enek nemplek mung siji. Loro, telu, kelingane apa? Kelingane senek ketok. Itu berarti hati yang miring. Wah, sauto. Nah. Lihat yang itu gimana? Ketika ditanyakan tentang apa yang paling disampaikan oleh orang yang menyampaikan kepadanya masih ingat. Apa kandhane wingi? Apa nasihate? Saya masih apa? Wis diamalke durung? Pun. Itulah namanya hati yang hidup. Dan ternyata seksa Allah yang paling pedih di dunia itu apa? Ketika orang ditutup mata hatinya. Sehingga sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Nah, maka sama saja antara dia itu diingatkan atau enggak diingatkan tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hatinya. Itu namanya seksa. Akhirnya seperti siapa? Seperti orang-orang Yahudi. Mereka diberi petunjuk bukan menerima, malah mengganti petunjuk dengan hawa nafsu mereka. Semula mereka disuruh menyembah Allah, malah menyembah Uzair. Sama Nasrani, kon nyembah Gusti Allah, malah nyembah sing ngajak nyembah marang Gusti Allah. Nyembah Isa. Nah Allah katakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
bukan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Kenapa betul dimurkai? Anak mereka suka menentang Allah dan Rasulnya. Mengganti ayat-ayat Tuhan mereka dengan hawa nafsu mereka. Dan juga orang yang tersesat. Kenapa? Mereka merubah ajaran Allah. Yang semula menyembah Allah, malah menyembah Isa utusannya Allah. Yang semula mereka mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad datang, justru malah mereka yang pertama kali mengingkari. Mereka dulu pertama mengimani. Yang bahasa Nabi Muhammad duki, malah diingkari. Itulah orang-orang yang sesat. Tapi yang berbahagia. Hanya kita diingat oleh Rasulullah. Besok itu akan datang fitnah kafitanil. Nah, seperti fitnah kegelapan malam yang gelap. Oke, wong pengajian. Neng malah podo bingung. Malah podo bingung. Nah, piye? Pas ngaji orang mudeng, pas nonton WA. Wow. Kok beda? Cinta kaji membengi aku orang ini. Yuk malah ngene. Contoh. Sama saya nge-share bab apa mau? Bab korban. Ada WA tentang korban. Nah, korban ini jelas dinati kudu ikhlas lillahi ta'ala. Korban itu harus dari jenis binatang yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Harus begitu. Nah, pendapat tanpa diperjelas. Karena sekarang itu zamannya zaman digital, wong ngomong ngopo ae saiki iso arek muni pidato wis share. Sing elek itu luwih cepet masuk timbang sing ora usah repot-repot. Ibnu Abbas itu tuku daging yang pasar didum terus kon kondo. Iki daging iki kurbane Ibnu Abbas. Yes korban. Ibnu Abbas itu jane maksudkan gitu tuh untuk menerangkan bahwa hukum korban itu mung sunnah. Nah, nek wajib kudu mbeleh. Telo. Neng memahami kadang-kadang ora dikaji cukup maksudnya Ibnu Abbas tuku daging yang pasar maksudnya apa? Menjelaskan nek hukum korban ora wajib. Mung sunnah. Nah, oleh aku tuku neng pasar aku berarti aku ora korban. Aku mau tuku daging tak bagi. Nah, saiki gawe partai dhewe, kelompok dhewe. Korban rasa tuku sapi. Cukup tuku neng jagalan daging kira-kira entuke pira didum wetengen nawa itu korban lillahi taala. Ini marai buyar sing ngene iki. Nah, itu hadis itu sahih memang, tapi maksudnya kudu dikaji. Wong nek ngaji ora neng majelis itu dadine mumet. Artakon karo sapa ora? Mudeng. Tadi saya itu baru buka pengajian, anak wong takon langsung 5 pertanyaan, Ustaz. Papi saya itu sudah saya openly kena PMK. Madam kebakaran. Ora PMK madam kebakaran bukan, penyakit mulut dan kuku. Nah, karena saya yakin masih akan sembuh, maka saya suntikno, tak vaksin ke, antas saiki wis gelem mangan. Wis gelem mangan. Bolehkah sapi yang sudah waras dari PMK dikorbankan? Tonggo tahu kondo ra entuk korban bekas sapi PMK. Lho ngomong sasare apa? Pokoke ra entuk ya ora entuk, bar penyakitan dikorbanke. Kita lihat, yang tidak boleh dikorbankan satu, binatang yang sakit kelihatan sakitnya. Dicek wis jenenge loro. Loro tenan sing lorone itu parah sehingga kalau disembelih itu bisa membuat sakit juga. Kedua, kuru ngantek ora nang daging mung ketok balunge tok. Loro cacat sungune ora ana siji. Nah, sikile ilang separo. Ngarep tok mburi ra ana. Buntute ora ana. Menen ndase ora ana sisan itu korban. Ini kan. Ta iso. Lah saiki ya pasale sapine piye? Sapi kula niku pun mari jelas wis mari.
Pun kula cek nih dokter hewan pira wae pun mboten mengidap PMK meneh, wis sehat waras. Cuma gitu kan. Nah, kukune itu kan urung tukul maksimal, tapi nanti pada saat kurban sudah saya katakan sudah maksimal. Wah. Malah dumumke aja tuku sapine sikahe kengko sing sing kurban kok dekat dagingnya mati kabeh. Wis waras, sapi meskipun tadi bekas sakit, tapi nek wis sehat waras ora masalah. Kalau sudah sembuh ya sudah bergaul di masyarakat lagi orang sakit itu. Jadi tolak ini bekas corona aja yang masjid. Ah kuwi jenenge sampean ngawur. Ya toh. Ini bekas PMK ret oke korban namanya ngawur. Sapine ya gemuk sudah mangan dengan lahapnya, awake ya sehat. Cuma ono bekasnya sithik, bekas cuman kuku belum tumbuh sempurna itu tidak menghalangi untuk kurban.